Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya eh, perwakilan dari kelompok 1 di kelas TI 20 S1 untuk mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Di sini saya dari kelompok 1 terdiri dari Diki Ardianto, Muhammad Sambas dengan saya, dan Mas Sugeng Riyadi. Di sini saya sebagai perwakilan akan menjelaskan tentang perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia, sini yang pertama, perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa resmi kerajaan, penghubung antar suku di Nusantara, dan bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam maupun luar Nusantara. Untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia, dan itu contohnya dari bermacam prasasti tersebut menunjukkan bahwa bahwasanya bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Sumatera namun juga di Pulau Jawa. Ya, seperti sekarang ya kita bisa tahu ya, di prasasti Bogor pada tahun 1942. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Untuk perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhannya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Ini dikutip pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Terus untuk perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka, di sini bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tadi ya, yang 28 Oktober 1928 ada pemuda bangsa Indonesia ya. Pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat para pemuda berikrar. Itu yang pertama, ikrar dari para pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan ikrar yang tadi, ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 tadi, tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Jadi pada tanggal 8 Oktober ya, tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ini
Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara. Kedudukan jadi digunakan pada 18 kan ya 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pasal 36 ini dari undang-undangnya. Dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Sekarang juga kan kini bahasa Indonesia sudah dipakai di berbagai lapisan masyarakat ya, karena bahasa umumnya ya. Terus peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia sehari sesudahnya, bersama dengan mulai berlakunya konstitusi. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda. Dicanangkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Ya, proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau yang digunakan di Riau maupun Semenanjung Melaya hingga saat ini. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Ya sekarang kita kan bisa tahu ya, sekarang kan yang seperti kalian ketahui dari berbagai macam daerah yang menggunakan bahasa Melayu, mungkin agak sedikit berbeda ya cara pembicaraannya, cara bertutur katanya, mungkin seperti yang kita lihat tuh di daerah Riau ini ya daerah Riau dan Semenanjung Melaya. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagai besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Di sini ada beberapa faktor ya, ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Contohnya ini, yang pertama, bahasa Melayu adalah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa kasar dan bahasa halus ya. Ya, seperti kalian ketahui ya, sekarang kan bahasa Indonesia anggapannya tetap sama ya, nggak ada tingkatannya ya, tingkatan semacam kasarnya, halusnya, atau sedangnya. Beda dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, mungkin bahasa Batak mungkin ya. Ya kan, kalau bahasa Sunda, bahasa Jawa ya di sini kebanyakan ada Sunda halusnya, Jawa halusnya kan, ada kasarnya juga. Ini kalau bahasa Indonesia enggak ya, berarti kalau bahasa ini enggak.
jadi tetap gitu aja ya, ada tingkatannya. Terus untuk suku Jawa, suku Sunda, dan suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Untuk kedudukan bahasa Indonesia, tanggal 28 Oktober 1928 pada Hari Sumpah Pemuda, lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa bahasa lebih tepatnya dinyatakan sebagai bahasa nasional, memiliki fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, sebagai kebanggaan bangsa, sebagai alat komunikasi ya tadi semacam perdagangan, mungkin ya perdagangan, bahasa umum. Terus pemersatu bangsa yang berbeda suku ya, yang sekarang kita tahu kan di Indonesia kan banyak suku, bermacam-macam suku ya, budaya, suku Sunda, suku Jawa, Melayu. Mungkin bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu ya umumnya yang digunakan. Terus untuk kedudukan bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan sebagai bahasa negara sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, dikumandangkan atau seiring dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Terus untuk fungsi bahasa Indonesia, di dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa ya. Di sini kan tadi lambang kebanggaan bangsa, sebagai kebanggaan bangsa. Dari sini lambang kebanggaan bangsa, di sini bahasa Indonesia itu mencerminkan nilai-nilai sosial budaya ya, yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan, serta kebanggaan memainkan senantiasa kita bina. Untuk identitas, untuk laba sebagai identitas ya nasional, tertua harus memiliki identitasnya sendiri ya, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya sendiri hanya apabila masyarakat memakainya, membina dan mengembangkan sedemikian rupa sehingga tidak tergantung pada unsur bahasa lain. Jadi dia bahasa Indonesia tidak menggantungkan, tidak tergantung dengan bahasa lain. Jadi untuk alat penghubung antar warga ya, antar daerah dan antar budaya, bahasa Indonesia juga sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Di sini sebagai penghubung itu seperti ya kan, ini sebagai penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya seperti contohnya mulai perdagangan ya, kebanyakan di sini kan yang udah tahu kan, pedagang-pedagang di sini kebanyakan mayoritas kan mungkin kita juga kan tahu dari daerah luar, daerah ini kan itu untuk sebagai pemersatunya kita kan menggunakan bahasa umum ya, bahasa Indonesia untuk melengkapi ya tujuan kita kan dalam berdagang. Kan nggak mungkin kan dalam berdagang kita mungkin kita jualan di misalkan di Pulau Sumatera, yang jauh lah, mungkin kita di Jawa ya,
Jawa, sedangkan yang jualan itu misalkan orang Sunda. Nggak mungkin kan apa dia ngomong menggunakan bahasa Sunda dalam berdagang di daerah Jawa. Ya, pastinya kan menggunakan bahasa Indonesia ya kan, bahasa umumnya. Kita kan saling sama-sama tahu kan sebagai antar penghubung mudah umumnya. Terus di keagamaan misalkan seorang kiai ustadz dia berceramah. Ustadz itu misalkan orang Melayu, contohnya Abdul Somad ya. Dia kan orang Melayu ya, orang Riau. Dia ceramah ke daerah Jawa misalkan, nggak mungkin kan dia ngomong bahasanya sendiri kan, kebanyakan orang yang nggak paham kan, nggak tahu, makanya dia akan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa umumnya, untuk melancarkan komunikasi. Bertanya. Terus untuk alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan dan teknologi. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar di lembaga pendidikan dan tidak hanya sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dengan masyarakat luas antar suku, tetap juga sebagai alat penghubung dalam masyarakat yang keadaannya sosial, budaya dan bahasanya sama. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya dan Bapak dosen atas kesempatannya. Jika memang kami terdapat kesalahan mungkin dari penjelasannya mungkin sedikit kurang atau sedikit berbeda mungkin dari pengucapan saya telah menjelaskan dari perwakilan kelompok 1, ya sekurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih untuk teman-teman dan Bapak dosen semuanya. Dan mungkin untuk melanjutkan pertanyaan atau diskusi mungkin dari materi ini dari kelompok 1 tentang tentang tadi ya, tentang perkembangan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ya, nanti bisa dilanjut lagi ke tahap diskusi mungkin dari teman-teman setelah memang kurang puas ya. Jadi sekarang kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 1 dari Mas Diki Ardianto dan Muhammad Sambas dengan saya, dan Mas Sugeng ya dari kelas TI 20E1. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Alhamdulillah, taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum.